Sekarang banyak yang tanya, apa hukumnya memperingati Isra dan Mi'raj? Buat pengajian, buat peringatan, buat tabligh akbar itu hukumnya apa? Nah, kita harus tahu. Kita kalau mau menghukumi sesuatu tuh lihat dulu ada dalilnya enggak. Menghukumi wajib ada dalilnya enggak? Yang memerintah. Menghukumi sunnah ada dalil yang memerintahkan enggak? Menghukumi haram ada dalil yang memerintah, ada dalil yang melarang enggak? Menghukumi makruh ada larangannya enggak? Ada enggak perintah untuk Isra Mi'raj? Enggak ada ya? Berarti bukan wajib, bukan sunnah. Ada enggak larangan memperingati Isra Mi'raj? Enggak ada, berarti juga bukan makruh, juga bukan haram. Berarti peringatan Isra Mi'rajnya itu hukumnya mubah. Peringatan Isra Mi'rajnya itu hukumnya mubah, tergantung isinya nanti. Isinya kumpul zikir, wah ya sunnah kalau begitu. Isinya thalabul ilmi, dengarkan pengajian, ya sunnah. Isinya sunnah, tapi rangkaian acaranya itu hukumnya mubah. Dan Islam sangat peduli mengaitkan ibadah dengan sejarah. Mengaitkan ibadah dengan sejarah. Contoh. Ibadah sa'i ada hubungannya enggak dengan sejarah? Ada sejarah Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ada hubungannya kan? Kemudian setelah itu ketika kita tasyahud, kita tuh tiap hari peringatan Isra Mi'raj, satu hari berkali-kali kok. Satu hari mungkin 9 kali itu peringatan Isra dan Mi'raj kita ya. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, isya 2, maghrib 2. Total berapa kali? 9 kali dalam sehari kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. 9 kali dalam sehari kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. 9 kali dalam sehari. Kapan? Ya tasyahud itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu dialog ketika Nabi berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sejarah dan itu dijadikan satu rutinitas ibadah. Kalau sampai ada orang yang sholatnya khusyuk banget, khusyuk, sholatnya luar biasa, sujudnya 1 hari kalau perlu. Tapi kalau dia tidak mengucapkan tasyahud, maka tidak dianggap dia itu sudah mengerjakan salat dengan sah. Dianggap salatnya itu berarti tidak sah. Kenapa salatnya tidak sah? Karena dia meninggalkan satu bagian rukun ibadah yang rukun itu didasari oleh sejarah. Makanya harus ngerti sejarah kita. Makanya mengenang sejarah itu harus, makanya ayat Isra itu dikenang. Kenapa? Karena di situ ada sejarah yang menceritakan tentang perjalanan mulia Nabi Muhammad SAW. Makanya hijrah Nabi dikenang karena di situ ada makna yang luar biasa. Makanya maulid Nabi dikenang. Hingga akhirnya ihtifal itu diadakan di akhir zaman ini tambah gencar. Memang di zaman sahabat Nabi enggak ada. Kenapa? Nah, karena orangnya baik semuanya sih. Kalau zaman sekarang enggak ada peringatan Isra Mi'raj, enggak ada peringatan Maulid Nabi, enggak ada peringatan Rajabiyah, enggak ada peringatan Sya'banan, enggak ada peringatan Nuzulul Quran, enggak ada peringatan Tahun Baru Hijriyah, enggak ada peringatan Maulid Nabi, yang ada cuma peringatan konser dangdut. Yang ada hanya ihtifal yang isinya keharaman. Lah, untuk strategi dakwahnya para ulama dibuatlah ihtifal, acara-acara yang di situ isinya
sifatnya mengajak orang untuk banyak orang itu untuk berkumpul, kemudian diajak di situ untuk zikir, untuk mendengarkan sejarah dan untuk mendengarkan ilmu. Mana haramnya di situ?